kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Alfira Khairani dan saya Nursansyah Ramdhani. Tujuan kami adalah untuk mendapatkan informasi mengenai SD atau FI meliputi berbagai kegiatan yang ada di dalamnya, baik formal maupun non formal. Dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai sekolah dasar atau MI yang kami amati, di mana kesimpulan tersebut dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Di sekolah kan pasti ada karakteristik umum para peserta didik ya Pak. Lalu bagaimana cara Pak Haji dalam membentuk karakteristik siswa di sekolah MI Tarbiyatun Sa'adah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak baru kita belum terlalu dalam. Karena kita pun mungkin baru kenal mereka atau bahkan keluarga mereka seperti itu. Tapi untuk anak atas, kita setahun dua tahun sudah di sini, kita baru mengetahui bagaimana secara umum anak-anak kita ini ketika guru pun harus menentukan metode dan teknik yang tepat ya untuk menghadapi siswa. Karena untuk siswa itu mungkin ada yang bahkan keluarganya misalnya terguru atau misalnya guru dan sebagainya, itu nanti perlu penyesuaian cara menghadapi siswa. Ini tentunya bukan suatu yang secara cepat, tapi harus melalui penelitian, kemudian juga instrumen-instrumen yang perlu dipenuhi untuk mengetahui latar belakang siswa. Sehingga nanti ketika menghadapi siswa di kelas, guru bisa menghadapi dengan sesuai dengan teknik dan metode. Mungkin nanti kalau kita pertama untuk kesulitan tentunya memang pasti ada ya, terutama guru kelas 1 nih. Kita jangan bicara karakter dulu ya, bicara misalnya kemampuan siswa dalam cari hitung dulu. Ini tentunya nanti anak bervariasi karena memang latar belakang pendidikan juga ada yang sekolah yang tidak sebelumnya. Ini tentunya salah satunya itu tadi, mungkin ada beberapa anak yang kesulitan dalam cari hitung, baca, tulis dan hitung. Untuk masalah karakter ini memang penanamannya tidak secara singkat, tapi memang bertahap dan juga perlu waktu yang panjang. Ini tentunya karena kelas kami ini kalau dibilang mungkin kelas besar juga gitu ya, kan 35 itu untuk MI sebenarnya cukup banyak yang sesuai per kelas seperti itu. Tapi guru kami sudah kami arahkan supaya karakter siswa atau dalam bahasa kita adalah akhlak siswa itu diutamakan gitu teman-teman. Jadi karena memang salah satu syarat kelulusan juga bahwa siswa yang dari MTQS ini ya harus memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan moto unggul dalam iptek, imtak serta berakhlak. Struktur organisasi yang ada di sekolah ini itu ada apa saja Pak? Kata kerjanya itu seperti apa? Baik, struktur organisasi dalam pendidikan gitu ya. Jadi kalau kita skupnya adalah kan kita ada yayasan. Yayasan itu menaungi ada 4 lembaga, ada 4 tingkatan dari PAUD, kemudian ada RA, kemudian ada MI, Universitas Raya yang saya pimpin, kemudian ada Madrasah Tsanawiyah atau MTS. Jadi tentunya itu ada strukturnya di struktur yayasan, kemudian juga ada struktur sekolah. Jadi sekolah ini untuk Madrasah Tarbiyatun Sa'adah, kebetulan saya sebagai MI itu kalau menurut regulasinya memang tidak ada wakil sebenarnya. Jadi bahasannya adalah koordinator kurikulum, koordinator kesiswaan, koordinator sarana prasarana, dan koordinator hubungan masyarakat. Kemudian juga kami berkoordinasi dengan yang namanya wali kelas. Ada juga yang tata usaha, kemudian juga ada operator, ada bendahara, ada bidang kearsipan gitu ya. Dan itu baru wali kelas dan satu organisasi. Ini kata kerja yang sudah diterapkan di MI itu apakah sudah efektif? Baik. Kalau kita lihat sejarah sekolah kami gitu ya, kami ini sejak awal berdiri itu sekolah kami itu double shift, ada pagi ada siang. Nah kebetulan nih baru tahun ini, tahun 2020 dan mulai efektif sekarang kita sudah tidak ada lagi ya double shift. Jadi semuanya pagi sekolahnya. Ini tadi ternyata berdasarkan pengalaman kami waktu pembelajaran itu pengaruh juga terhadap efektivitasnya. Jadi kalau dulu pernah kita pagi dari jam 6:30 sampai jam 12, kemudian dari jam 12:30 siang itu ya, jam kedua 12:30 sampai jam 5. Ternyata kalau siang itu kurang efektif. Ini pengalaman kami seperti itu. Kalau siang itu udah mungkin cuaca panas, kemudian juga mungkin siswa capek bermain pagi siang baru masuk.
ini ternyata tidak efektif. Nah, alhamdulillah mulai tahun kemarin dan efektif sekarang kita mulai berlakukan full day school. Ini mudah-mudahan kita belum belum teliti lagi nih masalah efektivitasnya. Tapi kalau kemarin pengalaman kami karena kendalanya adalah masalah waktu. Kalau masalah guru atau tenaga pendidikan itu ya secara garis besar saya kemudian Pak dalam implementasi untuk menerapkan tata tertib di sekolah. Baik, di sini untuk tata tertib ini kita sudah sejak berdiri pun namanya tata tertib pasti ada gitu ya. Cuma memang koordinasi ini memang nggak bisa berjalan sendiri. Tata tertib itu nggak bisa kepala sekolah yang bergerak, tidak dibantu, tidak sinergi dengan warga madrasah yang lain. Jadi semuanya, terutama di sini ada yang tadi saya bilang ada koordinator kesiswaan. Ini tata tertib ini kita sudah bentuk, kita sepakati, lalu koordinator kesiswaan ini kita berdayakan sebagai yang mengontrol tentang berjalan masa tata tertib ini, gitu ya. Karena kita pun nanti sudah ada yang namanya poin-poin. Jadi kalau misalnya ada salah satu tadi misalnya siswa memakai seragam sesuai dengan jadwal misalnya gitu ya, itu nanti ada poinnya. Kalau melanggar ada poinnya, nanti kalau akumulasi sudah tercapai beberapa poin nanti ada pemanggilan. Jadi kayak adanya kena sanksi. Betul, ada sanksi karena yang namanya punishment kemudian juga hukuman itu memang harus diadakan supaya untuk memberikan efek jerak. Apakah sekolah TNI tersebut sudah menerapkan kurikulum 2013? Betul. 2013 ya, 2013 ini memang sudah mesti diterapkan karena memang sudah beberapa tahun lalu masih ada yang sifatnya masih semi lah bahasa gitu ya, sebagian masih 2006, sebagian lagi sudah menggunakan 2013. Tapi mulai 2 tahun belakangan ini kita sudah full menerapkan kurikulum 2013. Walaupun masih masa kitanya masih penyesuaian lah, misalnya gitu ya, karena kelas 1, 2, 3 memang sudah secara pembelajaran secara tematik. Nah, 4, 5, 6 ini juga baru 2 tahun belakangan ini, jadi sudah baru penyesuaian menggunakan pembelajaran tematik. Ini tentunya masih pembelajaran, walaupun di sana sini mungkin masih banyak perlu penyesuaian dan pembinaan dari pihak. Terus Pak, dalam menerapkan K13 apakah ada kesulitan dari guru baik guru maupun dari siswanya? Betul. Yang namanya yang baru itu biasanya memang begitu. Baru itu memang perlu yang namanya adaptasi. Nah, soalnya gitu. Cuma di awal-awal guru merasa beratnya karena ya tadi pembelajaran itu kayak di mix, kayak di jus gitu, dicampur-campur. Iya, misalnya PKN dengan IPS dengan bahasa itu dalam satu buku tematik bahasanya. Jadi kan memang ini bikin pola pikir anak 1 sampai kelas 1 sampai kelas 5 memang dibilang harus ada tema lah gitu supaya mereka mudah menerimanya. Ini bagi guru-guru tentunya di awal itu pertama kendalanya masalah jadwal itu pernah menjadi kendala. Kenapa? Karena nggak bisa kayak dulu. Kalau kan misalnya jam pertama PKN, hari Senin jam PKN misalnya gitu ya, itu udah pasti. Ini nggak bisa begitu. Jadi nanti sesuaikan dengan tema, sesuai dengan tema yang ada. Itu tidak secara baku pelajaran PKN jam sekian seperti itu. Jadi mungkin itu pertama. Kemudian juga ketika penilaian atau evaluasi, ini juga kadang-kadang jadi kendala juga karena pembelajarannya tematik. Tiba-tiba ketika penilaiannya perpelajaran lagi, jadi terkait dengan kendala juga. Jadi kita mengalami ketika awal-awal penerapan, yang kedua ketika mengadakan evaluasi atau penilaian. Lalu kemudian Pak di MI ini ada ekstrakurikuler yang diterapkan? Ya, sekolah kita ini termasuk, kalau dibilang gitu termasuk banyak ya, sekolah untuk yang itu termasuk banyak. Tentu ada yang kita unggulan termasuk itu adalah ada Cemben, kemudian juga ada Hadro, kemudian ada Marawis, kemudian ada futsal, kemudian ada pencak silat, kemudian ada kaligrafi, kemudian ada qiraat, ya sekitar 7. Bahkan kalau kelas 1 itu ada menari dan juga melukis. Kelas 1 kelas 2 itu kan belum ada ekskul pramuka, dia belum ikut, itu dia ada menari dan melukis atau mewarnai. Jadi kalau bisa dibilang kalau untuk tingkatan MI ya lumayan cukup banyak lah ya, cukup banyak life skill yang kita ajarkan kepada siswa sebagai pengalaman mereka. Dan itu mulai tahun pelajarannya kita adakan tidak di hari Sabtu, kita adakan di hari pembelajaran, cuma setelah pembelajaran siang, setelah KBM jam 2:30 itu setiap hari ada ekskul yang dilaksanakan. Nah, Sabtu itu sudah biar orang tua dan kita kegiatan quality time di rumah dengan orang tua.
Jadi Sabtu tahun ini kita insya Allah diadakan. Itu cuma tanggal 25. Dan ekskul ini diadakan adalah setiap hari sekolah kami. Di sekolah ada kegiatan belajar di luar ruangan atau seperti mengajak siswa untuk ke museum atau ke tempat edukasi lainnya? Ya, itu memang diagendakan setiap tahun ada yang kunjungan pendidikan. Biasanya kita kelas 1 kelas 2 itu yang rutin itu ke Pemadam. Ini biasanya ketika tema itu tema tentang apa ya, profesi atau kerjaan gitu ya. Jadi biasanya kita pernah beberapa kali yang sudah kita kerjasama itu dengan pemadam kebakaran, kemudian juga ada di tempat apa namanya, atau ke sini ke Carrefour juga sering kita ke Carrefour. Jadi apa namanya itu, pengalaman anak ketika berbelanja gitu, baca belanja. Jadi kita bekerja sama ya. Kemudian juga lomba-lomba di Tenzone itu pun kita sudah banyak kerjasama dan diadakan. Itu tahun bisa sampai 2 atau 3 kali kegiatan. Jadi kalau di lingkungan sekolah mah ya itu tergantung gurunya, nanti tergantung tema. Yang mungkin nanti ada di bawah pohon gitu, atau mungkin nanti di Tetra, atau mungkin nanti di beberapa tempat di sekitar sini di lingkungan sekolah. Dan yang seperti itu memang biasanya setiap kita arahkan keluar baik backbone maupun ke tempat-tempat bersejarah seperti museum dan sebagainya. Kebiasaan positif yang sering dilakukan siswa. Pembiasaan yang baik gitu. Ini kita memang dari kita kalau untuk dari awal kita masuk itu memang sudah dari awal kita tadarus. Setengah 7 kita masuk itu tadarus Al-Quran selama setengah jam gitu. Nanti jam setengah 9 itu disesuaikan dengan jadwal kelas itu akan ada duha bersama. Kemudian nanti jam setengah 12 sampai jam setengah 1 itu ada kegiatan makan siang bersama dan juga sholat zuhur berjamaah. Bersama betul, misalnya jam setengah 1 dan setelah itu baru kegiatan pembelajaran sampai jam 2-an nanti baru ekskul. Itu kita ada seperti itu. Ada juga sifatnya mingguan, seperti setiap Jumat itu kita adakan namanya ada dokter kecil. Kita dokter kecil juga alhamdulillah tadi baru sebut juga dokter kecil ini sudah dilantik beberapa anak ya dokter kecil ini. Memang nanti ada istilah jumantik, juru apa namanya jentik itulah ya, yang mencari apa di air yang terbenam itu dicari dari dokter kecil ini untuk memeriksa mungkin ada benang-benang air. Itu dokter kecilnya ada. Dan mereka juga bertugas memeriksa kuku dan rambut ke kelas-kelas. Begitu. Jadi mereka dengan pakai seragamnya kayak dokter begitu, ada kecil, ada cilik. Nah, mereka ke kelas-kelas periksa kuku dulu. Kemudian nanti rambut juga diperiksa, yang sampai yang panjang dulu, yang putar, yang lebih dari peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian juga Jumat itu juga nanti ada kegiatan sikat gigi bareng, gitu. Islam yang peringatan hari besar nasional. Yang diharapkan dari kegiatan positif yang dilakukan itu apa Pak? Betul. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Harapan tentunya ya anak terbiasa dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Ini terbawa. Jadi kan itu ala bisa karena biasa. Jadi karena terbiasa tadarus, terbiasa duha, terbiasa salat jamaah, terbiasa kebersihan dan sebagainya. Itu nanti mereka bukan hanya di sekolah, dibawa ke rumah, juga ditularkan kepada keluarga yang lain. Proses itu aja. Ketika mereka sudah dewasa, mungkin terbayang terus ketika kelas dulu MP terlebih besar ada, begini, tiap pagi dia jadi duha, tadarus, salat berjamaah, ada sejalan dan lain, kemudian juga kebersihan dan sebagainya. Ini tentunya pasti kita pastikan mudah-mudahan bisa membawa dampak positif. Gitu ya. Sekian observasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Wawancara dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.